Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk sharing bagaimana cara menggunakan Zotero ya. Bagi kalian yang belum paham apa itu Zotero, Zotero itu adalah software untuk membuat database dari referensi-referensi yang kita gunakan untuk menulis artikel sekaligus nanti membuat citasinya. Jadi membuat seperti footnote, kemudian daftar pustaka dan lain sebagainya. Ya, untuk lebih jelasnya nanti bisa googling aja ya apa itu Zotero. Nah, kita akan bahas satu persatu, step by step, mulai dari menginstal atau menyiapkan Zotero-nya. Nah, kita install dulu. Jadi kalian yang masih belum memiliki Zotero langsung buka di browser, internet browsernya. Ketik Zotero, enter. Nah, ini ya, ada download Zotero. Pertama download ini untuk yang Windows ya. Karena biasanya umumnya komputer atau laptop itu memang sudah pakai Windows. Tapi kalau kalian ada yang pakai Mac misalnya atau pakai Linux ya, tinggal nanti diganti aja ininya. Silakan ini di download, karena saya sudah download jadi saya nggak akan download lagi. Dan ada dua ya, jadi ini yang pertama, kemudian yang kedua ini adalah untuk konektor dari browser kita ke aplikasi atau software Zotero-nya. Nah, klik ini aja, install Chrome Connector. Kalau kalian pakai Mozilla, nah biasanya di sini juga akan otomatis muncul untuk Mozilla ya. Jadi sudah langsung disesuaikan dengan browsernya. Karena saya juga sudah menginstal ini, jadi ya saya seharusnya tidak perlu menginstal ulang ya. Ya, ini sudah terinstall begini. Nah, kalau ini sudah terdownload, nanti dicari aja file file hasil downloadnya itu, lalu dibuka dan diinstal, ikuti panduannya. Karena saya juga sudah menginstal Zotero, saya tidak perlu menginstal lagi. Nah, hasilnya akan begini. Nah, ini adalah software Zotero-nya. Nah, selanjutnya untuk memastikan apakah software Zotero ini sudah terinstall secara sempurna atau tidak, ada dua hal yang perlu kita cek ya. Yang pertama adalah konektor ke internet browsernya, seperti yang kita install tadi. Nah, itu biasanya akan muncul di sini, di pojok kanan atas ini ya. Nah, biasanya kalau kursornya kita arahkan ke sini akan keluar tulisan ini Save to Zotero. Icon ini kalau sudah muncul di sini berarti itu menunjukkan bahwa konektor ini sudah terinstall di browser kita. Icon ini biasanya akan berbeda-beda tiap halaman tergantung dari jenis apakah halaman yang kita buka. Jadi kalau misalnya kita buka buku seperti ini, biasanya munculnya ya ikonnya akan begini. Tapi kalau kita bukanya jurnal, nah biasanya akan muncul icon yang begini. Atau kita buka video YouTube misalnya, munculnya begini. Kalau kita buka web atau situs berita online misalnya, ini juga akan berbeda nanti ikonnya. Jadi tergantung jenis halaman yang kita buka. Tapi kalau yang pasti kursor kita arahkan ke sini, itu akan muncul tulisan Save to Zotero. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus memastikan menu Zotero
itu sudah muncul di Microsoft Word kita. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nampaknya menu Zotero itu masih belum muncul ya. Nah, masalah ini biasa terjadi pada Office 2019. Pengalaman saya kalau di Office 2013 itu biasanya langsung muncul di sini. Nggak tahu kalau 2016 ya, apakah itu langsung muncul atau tidak. Tapi yang sekarang ini punya saya itu 2019 itu tidak langsung muncul di sini. Nah, oleh karena itu ada beberapa trik yang perlu kita lakukan terlebih dahulu agar menu Zotero di sini bisa muncul. Kita akan kopas file ya dari tempat instalasi atau direktori instalannya Zotero. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita copy file itu ya, kita perlu atur dulu di Windows Explorer kita agar kita bisa mengcopy file itu. Ini di View, kemudian Option, View. Nah, ini ya, di sini ada pilihan untuk menampilkan folder atau file yang tersembunyi. Nah, jadi kita pilih yang ini, Show Hidden File. Kalau ini kita menyembunyikan file, biasanya pengaturan default di Windows itu ini tersembunyi ya. Maka kita harus tampilkan begini, Show Hidden File. Nah, komputer saya ini kebetulan berbahasa Indonesia ya. Jadi kalau kalian komputernya itu berbahasa Inggris, ya dikira-kira aja ini menunya apa, pilihan-pilihannya gimana, tapi nggak jauh beda, ya tinggal kalian terjemahkan aja. Biasanya di sini ya Show Hidden Files. Nah, pilih ini, kemudian yang kedua ini ya, Hide Extension ini, sembunyikan ekstensi untuk jenis file yang diketahui. Nah, ini dibuang aja checklistnya. Kalau ini di checklist begini, biasanya ekstensi file itu akan hilang. Tetapi kalau ini dihilangkan checklistnya, maka ekstensi file itu akan muncul. Nah, ini untuk mempermudah nanti kita mencari file yang akan kita copy. Kalau sudah begini, tinggal OK saja. Ekstensi file itu kalau kita lihat, nah, kan muncul pptx ini ya. Jadi ada setelah nama file kemudian titik, maka dia akan muncul ada pptx ini. Nah, ini namanya ekstensi. Kalau tadi centangnya itu dihilangkan, maka ini akan muncul. Tetapi kalau itu ada centangnya, ada checklistnya, maka ini akan hilang. Nah, tadi centangnya dihilangkan untuk memunculkan ini, sebenarnya tujuannya hanya untuk mempermudah kita nanti ketika mencari filenya. Oke, lanjut. Nah, kita akan mengcopy file dari tempat penginstalan Zotero-nya. Nah, ini ya. Jadi di C, kemudian file program files, pilih kalau Windows kalian itu adalah 64 bit, maka biasanya akan muncul dua yang begini. Maka pilih yang ini. Kemudian Zotero, lalu extension, lalu ini ya, Zotero WinWord Integration. Ini ya. Nah, kemudian install. Nah, ada dua file di sini. Maka yang di copy adalah yang ekstensinya itu yang .m ini ya. Ini di copy. Kemudian di paste ke, kita cari user
atau pengguna ya. Kemudian, nah ada ini, masing-masing komputer, masing-masing laptop itu nama usernya akan berbeda-beda. Kebetulan punya saya ini adalah Venus ini ya. Jadi jangan ambil yang publik atau yang default ini, ambil yang yang nama usernya sesuai dengan nama user di laptop kalian itu. Ini. Nah, kemudian up data, roaming, lalu Microsoft, lalu Word, kemudian startup, lalu paste di sini. Nah, oke, selesai. Nah, kita tinggal restart aja Word-nya. Kita tutup dulu. Setelah itu kita buka lagi. Nah, Zotero-nya sudah muncul. Nah, ini dia. Jadi kalau di Word sudah muncul dan di browsernya juga sudah muncul, itu artinya Zotero kita sudah siap untuk digunakan. Berikutnya kita akan mengatur ya beberapa hal di software Zotero-nya ini ya. Kalau kalian ingin merubah bahasa di sini, biasanya kalau pertama kali install, nah ini biasanya kalau komputernya itu biasa dipakai Maktabah Shamila, itu kan dia akan merubah pengaturan sistemnya menjadi bahasa Arab ya. Nah biasanya tiba-tiba Zotero jadi ikut Arab juga nih. Atau kalian yang di Zotero-nya berbahasa Inggris pengen dirubah bahasa Indonesia, atau dari bahasa Indonesia pengen dirubah jadi bahasa Inggris misalnya. Ya tinggal di sini klik. Nah di ini ya, advance ini lebih lanjut. Nah ini ganti bahasa Indonesia. Nah atau terserah kalian mau ganti apa. Nah kebetulan punya saya berbahasa Indonesia, jadi Indonesia banget lah ini pokoknya. Nah oke. Kemudian berikutnya mengatur database. Jadi pengaturannya di sini, maksudnya mengatur database itu kita akan mengatur artikel-artikel atau sumber-sumber yang kita simpan di Zotero kita. Nanti itu semua akan disimpan di mana, sehingga kita upayakan file-file yang kita simpan di Zotero itu tempat penyimpanannya aman, sehingga ketika misalnya kita menginstal ulang laptop kita atau komputer kita, maka kita masih bisa untuk mengembalikan file-file itu tanpa harus dimulai dari awal lagi. Nah caranya adalah di sini ya, seperti yang tadi di advance, kemudian files and folders. Sini biasanya pengaturan defaultnya itu di sini ya, di sini. Nah ini ya, jadi biasanya pengaturan defaultnya di sini. Nah kita akan ganti ke sini. Kita cari aja mau ditaruh di mana folder. Saran saya jangan ditaruh di C, karena kalau ditaruh di C itu ya sama aja akhirnya, sama aja nggak dipindah gitu. Jadi kita pindah di drive selain C, karena biasanya kalau kita install ulang komputer kita atau laptop kita itu kan yang dihapus di format itu di C-nya. Jadi kita pilih drive yang lain. Nah punya saya kebetulan kayaknya ditaruh di D. Nah ini ya punya saya. Kalian bisa bikin aja folder kayak gini, terserah mau ditaruh di mana. Punya saya kebetulan ditaruh di D ini. Jadi saya bikin folder kayak gini, saya taruh di ini ya. Oke, pilih folder. Nah, jadi semua sumber, semua data yang saya simpan di Zotero itu nanti akan masuknya di situ, akan nyimpan di folder yang saya tentukan tadi itu, sehingga ketika nanti misalnya laptop saya bermasalah dan harus diinstal ulang, maka data-data saya yang tersimpan di Zotero ini tetap tidak hilang.
Itu cara yang pertama ya. Kemudian kita bisa pakai cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu kita bisa pakai fitur ini untuk sinkronisasi. Bedanya kalau yang tadi ini ya selain kita nyimpan juga di drive, ini kan nyimpannya secara online, secara offline ya. Kita simpan di sini. Tetapi kalau yang ini kita bisa simpan secara online ya. Ya kita bisa pakai dua-duanya. Jadi selain kita simpan, amankan di drive yang lain, di sini di drive yang selain C, kita bisa juga simpan secara online di sini. Ya enaknya kalau ini, kalau kita menggunakan ini, kita bisa copy file-file itu langsung ke flash disk, kita bisa pindahkan ke komputer lain ya. Artinya tidak perlu menggunakan koneksi internet kalau kita mau memindahkan datanya. Ya tinggal di copy di flash disk. Kalau yang di sini, ini juga kita bisa buka di komputer yang lain, di laptop yang lain. Hanya cukup kita login saja, maka data kita bisa dibuka di perangkat yang lain. Tidak perlu copy-copy lagi, tetapi memerlukan koneksi internet. Jadi terserah kalian kira-kira yang lebih enak, lebih mudah buat kalian itu yang mana. Nah, sementara punya saya ini karena saya merasa cukup hanya dengan menggunakan ini, mengamankan di sini ya, jadi saya amankan. Tapi saya sebenarnya juga sudah punya ini akun, hanya saja saya belum login. Jadi kalau kalian belum punya, bisa buat akun aja di sini. Selanjutnya kita akan mengatur model-model citasi yang bisa kita gunakan di Zotero ini. Biasanya model-model citasi yang sering atau banyak digunakan di beberapa jurnal ilmiah itu sudah ada di sini ya, sudah ada. Kita ngeceknya di sini, di ini mengutip ini. Nah, ini adalah gaya citasi atau model-model citasi yang biasa atau sering dipakai di beberapa perguruan tinggi atau di beberapa jurnal ilmiah. Hanya saja kalau seperti di UIN atau YIN, STAIN itu biasanya menggunakan footnote yang full note ya. Nah, biasanya di sini tidak secara default ada. Nah, oleh karena itu kita perlu menambahkan. Caranya ini. Klik. Nah, kemudian kita cari di sini. Kita ketik aja. Nah, ini ya. Turabian ini. Bisa pakai yang atas ini, yang edisi ke-8 atau edisi yang ke-9. Ya, kita pakai yang edisi ke-8 aja dulu ya. Ini. Nah, ini sudah masuk di sini. Atau kita coba tambah juga yang edisi ke-9 tadi. Ini. Nah, ini sudah masuk ini semua. Oke. Berikutnya kita akan membuat pustaka atau database dari referensi-referensi yang kita kumpulkan sebagai bahan untuk menulis artikel atau penelitian kita ya. Nah, pertama kita perlu membuat
folder ini di perpustakaanku ini ya. Jadi bisa diklik kanan aja, kemudian koleksi baru, lalu beri nama terserah apa, misalnya perbankan syariah. Oke. Nah, ini sudah muncul folder perbankan syariah. Nah, kita nanti bisa menambahkan sumber-sumber atau referensi-referensi ke dalam folder ini. Caranya, untuk kita memasukkan referensi ke dalam folder ini, yang pertama adalah kita klik dulu ya folder yang kita tuju, dalam hal ini adalah perbankan syariah ini. Kemudian kita ke internet browsernya. Jadi kita misalnya mau buka di Google Scholar, kita cari aja perbankan syariah, lalu kita buka salah satu artikel ya di Google Scholar. Nah, kalau sudah terbuka, maka kita klik ikonnya Zotero yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, biasanya kalau bentuknya ini ya, kalau bentuk ikonnya begini, perhatikan, ini biasanya nanti sudah dilampirkan dengan PDF-nya. Jadi ketika kita simpan di Zotero, biasanya juga akan tersimpan dengan PDF-nya. Kita coba. Nah, ini sudah secara otomatis akan tersimpan di Zotero. Boleh kita enter saja. Kita cek di Zotero. Nah, jadi sudah masuk di sini dan termasuk juga lampiran PDF-nya ini juga sudah masuk. Nah, ketika nanti mau buka ini PDF ini tidak harus online ya, karena kita sudah menyimpan artikel ini termasuk juga dengan PDF-nya di Zotero ini, sehingga ketika misalnya nanti laptop kita atau komputer kita tidak terhubung lagi ke internet, ini tetap akan bisa terbuka. Nah, kita perlu cek lagi ya, jadi data terkait artikel ini apakah sudah benar atau tidak. Jadi bisa kita cek lagi, karena kadang-kadang data dari artikel ini kadang-kadang ya itu tidak akurat, artinya tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya, sehingga kadang-kadang judulnya salah, kadang-kadang nama jurnalnya yang tidak benar dan seterusnya. Oleh karena itu kita perlu memastikan lagi, atau juga barangkali perlu kita ini ya, kalau mau kita bisa edit ini, karena kadang-kadang di artikel di penulisan jurnal itu tidak boleh kemudian ada judul artikel yang menjadi referensi kita itu judulnya huruf besar semua. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah huruf besar semua, boleh kita edit. Ya, ngeditnya ya tinggal kita ketik ulang saja kemudian enter. Nah, jadi kalau beruntung kita bisa mendapatkan dari sebuah artikel itu lengkap dengan PDF-nya ya, seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi bahwa ikonnya akan muncul ini. Tetapi kadang-kadang tidak semua artikel itu bisa masuk dengan PDF-nya. Misalnya kita coba ya. Nah, kebetulan kalau yang ini ikonnya sama seperti yang tadi ya, sehingga kalau ini biasanya juga bisa tersimpan dengan PDF-nya. Kita simpan, tinggal diklik aja, boleh lalu di enter. Nah, ini sudah masuk di sini. Nah, ini ya. Coba kita cari artikel yang lain.
Nah, biasanya kalau di jurnal ini sepengalaman saya walaupun ikonnya begini, yang seharusnya PDF-nya itu juga bisa terdownload, ternyata ini kadang-kadang nggak bisa di-download. Bahkan keseringan saya nggak bisa otomatis PDF-nya itu masuk. Kita coba klik OK. Yang pasti tadi di Zotero-nya kita sudah ini ya, kita tetap klik ini. Jadi posisinya tetap di sini. Nah, ini sudah masuk artikel yang barusan sini. Nah, ternyata PDF-nya nggak bisa otomatis masuk dia. Nah, oleh karena itu kita bisa download secara manual. Biasanya kalau saya menggunakan Sihab ya, tapi nggak tahu ini akhir-akhir ini Sihabnya ini sering ini gangguan nggak bisa diakses, sehingga agak sulit juga ketika harus mendownload ini. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya ini tidak secara otomatis masuk di dalam Zotero? Maka kita bisa menambahkan secara manual. Jadi kita tambahkan dulu ini seperti yang tadi, baru kemudian kita kita download ini ya, kita download PDF-nya, kita simpan dulu di drive kita, baru kemudian kita bisa menambahkan secara manual. Caranya adalah klik kanan, kemudian tambahkan lampiran, dan ini ya, lampirkan salinan berkas tersimpan. Bisa klik, kemudian kita bisa cari aja misalnya ini, buka, maka dia sudah bisa masuk di sini. Dan ini ketika sudah masuk di sini juga sudah bisa digunakan secara offline, artinya kita tidak harus tersambung ke internet. Nah, selain itu sebenarnya kita bisa menyimpan halaman web yang lain juga selain artikel. Misalnya di halaman di berita online ya, atau bahkan video YouTube itu juga bisa kita simpan. Misalnya begini, kita cari tren. Nah, ini kan berita online ya. Nah, ini bisa kita simpan. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa ketika ikonnya bentuknya begini, maka berarti ini tidak ada lampiran PDF yang akan ikut tersimpan di Zotero kita. Oke, jadi tetap nih kita klik di sini, kemudian kita akan klik ini. Boleh di enter. Nah, ini sudah masuk di sini. Nah, tetapi kalau kalau kita tidak nyimpan PDF seperti ini, nah misalnya seperti ini hanya bisa dibuka biasanya secara online ya, biasanya hanya secara online. Yang bisa offline itu hanya file PDF-nya ini. Jadi kalau kita mau buka ya tinggal klik 2 kali aja, double klik, maka dia akan terbuka. Atau misalnya kita mau dari video di YouTube, itu juga bisa nanti disimpan, bukan videonya tetapi database-nya ya. Apa itu? Ya data yang bisa kita gunakan untuk citasinya nanti. Nah, misalnya ini. Perasaan itu ketika saya mengetahui bahwa deposit minimum di Binomo hanya $10. Tahukah kamu
bukan hanya pemeluk agama Islam. Itulah sebabnya KSP kali ini kita akan membahas tentang. Nah, ini bisa kita simpan sama dengan klik ini ya. Jadi kalau halaman ini adalah memuat video, maka icon Zotero-nya menjadi seperti ini. Tinggal kita klik aja, save to Zotero, lalu enter. Nah, jadi semua sudah tersimpan. Nah, ini adalah database kita. Selain itu, selain kita mengklik icon yang ada di internet browser kita, ada beberapa cara sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk menyimpan referensi di dalam Zotero kita ini. Misalnya, kalau itu adalah jurnal, kita coba, misalnya ini. Kalau itu adalah jurnal, maka kita bisa langsung menambahkan ini ya, di OI-nya ini. Caranya kita copy ini, kemudian kita paste ke sini. Ini ya. Nah, paste, lalu enter. Maka dia akan secara otomatis akan mencari. Nah, ini sudah dia masuk dengan sendirinya secara otomatis ya, sini. Jadi bisa seperti itu. Atau kalau misalnya kita sudah punya file PDF, artikel, jurnal yang sudah sudah tersimpan di sini di komputer kita, di laptop kita, maka kita bisa langsung memasukkan ke Zotero. Caranya tinggal kita tarik aja, misalnya begini. Tetapi supaya artikel ini, ya, supaya artikel atau file PDF ini nanti datanya dia bisa terisi secara otomatis, maka pastikan bahwa artikel itu adalah hasil kita download di internet, sehingga datanya itu sudah ada, data online-nya itu sudah ada ya, sehingga itu nanti bisa dikenali. Kemudian laptop kita atau komputer kita harus terhubung ke internet sehingga bisa membaca data yang ada secara online itu. Bisa kita langsung tarik ini ya, sini. Nah, dia sudah masuk di sini, kita tinggal tunggu. Nah, jadi kita tinggal menunggu dan ternyata dia sudah bisa langsung menemukan data dari file artikel ini. Tetapi tentu tidak semuanya begitu ya, karena kadang-kadang file PDF yang ada di laptop kita, ketika kita masukkan ke sini, ternyata Zotero itu tidak bisa membaca data dari file artikel yang kita masukkan ke Zotero kita. Bisa jadi karena datanya memang tidak ada secara online ya, sehingga Zotero tidak bisa menemukannya. Nah, itu kemudian cara berikutnya kita bisa menambahkan secara manual ya. Secara manual itu kita bisa tambahkan di sini, tetapi tentu ini akan lebih memakan banyak waktu ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini artikel jurnal, artikel koran, buku, dokumen, dan seterusnya. Dan tidak hanya terbatas pada ini, kita juga bisa menambahkan yang lain, misalnya laporan, manuskrip, dan seterusnya. Kita bisa tambahkan di sini, termasuk juga rekaman audio, rekaman video ya, kita bisa tambahkan di sini semuanya, hasil wawancara dan semacamnya. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan artikel jurnal, ya kita tinggal klik aja di sini, lalu kita isikan artikel jurnal ini, datanya secara manual ya, kita isi satu-satu. Setelah datanya terisi, kalau kemudian kita mau menambahkan
lampiran PDF ya seperti tadi, tinggal klik kanan, kemudian tambahkan lampiran, lalu lampirkan salinan berkas tersimpan ini. Oke, karena ini nggak ada, saya hapus lagi. Nah, biasanya saya menggunakan yang manual ini kebanyakan ketika saya menginput data buku ya. Buku yang akan saya jadikan sebagai referensi. Misalnya ini. Jadi kita tinggal isikan saja judul bukunya apa, kemudian penulisnya siapa, tempat, penerbit, tanggal ini bisa diisi tahun aja. Biasanya itu aja kan. Sehingga ketika misalnya nanti kita menulis artikel, maka tidak perlu menulis di footnote itu buku itu secara berulang-ulang. Jadi cukup sekali kita menginput data dari buku itu ke Zotero ini. Nah, selanjutnya untuk ngisi footnote-nya berapa kali pun kita menggunakan footnote dari buku itu, ya kita tinggal klik di Zotero aja. Jadi itu mudahnya. Dan biasanya saya sering menggunakan buku-buku ini dan memasukkan secara manual ya, ketika buku-buku itu merupakan versi cetak yang saya gunakan, sehingga saya harus memasukkan secara manual. Beda halnya kalau misalnya buku itu adalah versi online yang kita akses di Google Book misalnya, maka biasanya itu bisa tersimpan datanya secara otomatis. Nah, misalnya ini ya bukunya Pak Safi Antonio. Kita coba apakah buku ini bisa kita langsung simpan secara otomatis di Zotero. Nah, jadi kalau buku itu ikonnya jadi seperti ini. Kita klik, enter. Nah, ini sudah masuk ke sini. Kita cek dulu ya, jadi apakah data dari buku itu sudah benar atau tidak. Nah, kalau datanya sudah benar, nah ini tempatnya nggak ada, ya tempatnya nggak ada. Oleh karena itu kita harus menambahkan secara manual. Kita lihat dulu, Jakarta ya, enter. Nah, kalau sudah oke semua, berarti sudah selesai. Tinggal kita ya gunakan untuk citasinya di artikel kita. Sekarang kita akan mencoba bagaimana cara menggunakan Zotero ketika kita mau melakukan citasi di artikel kita. Tadi kita ini sudah simpan ya di folder ini, maka ini yang akan kita nanti citasi artikel-artikel ini atau sumber-sumber referensi ini di dalam artikel kita. Nah, caranya kita klik Zotero di sini, kemudian kita atur dulu di sini. Jadi gaya citasinya kita mau pakai apa? Nah, misalnya kita mau pakai yang Turabian yang versi ke-8 ya. Nah, kita oke. Nah, selanjutnya misalnya kita mau menambahkan footnote di sini. Maka kita bisa langsung klik ini. Kalau kita ingat dengan judul artikel atau nama penulisnya, kita bisa langsung ketik di sini. Itu akan mempercepat ya, misalnya. Nah, jadi begitu kita ketik beberapa huruf, maka akan langsung keluar. Tetapi tentu ini kita harus ingat dengan judul artikelnya atau setidaknya nama penulisnya. Tetapi kalau datanya banyak, saya kira itu akan menyulitkan. Oleh karena itu kita bisa klik ini untuk mempermudah ya.
klik, kemudian tampilan klasik. Nah, ini folder yang kita simpan tadi, maka kita bisa pakai misalnya ini. Oke. Nah, kita lihat, nah ini sudah masuk footnote-nya di sini. Kita mau menambahkan footnote lagi misalnya di sini, caranya sama. Tinggal klik, kemudian klik tampilan klasik, misalnya ini, oke. Biasanya kalau jurnal itu kita tidak perlu menyebutkan di halaman berapa ya, kalau jurnal, kecuali kalau buku. Misalnya kita akan menambahkan buku, tadi ada bukunya Pak Safi Antonio, maka kita bisa klik di sini. Nah, halaman berapa bukunya kita bisa tambahkan di sini. Misalnya halaman 50. Oke. Nah, jadi footnote-nya, nah ini sama persis dengan gaya penulisan footnote yang biasanya ada di kampus-kampus UIN, YIN, dan STAIN ya. Nah, kemudian kadang-kadang kita coba tambahkan footnote di sini. Kadang-kadang kita menambahkan footnote itu lebih dari satu footnote. Nah, ketika kita menambahkan footnote itu, maksud saya lebih dari satu referensi ya, kita bisa begini caranya, sumber multiple, maka kita tambahkan footnote yang pertama misalnya ini, klik panah ini, kemudian footnote yang atau referensi yang kedua misalnya ini, atau mau ditambah misalnya dengan video yang tadi ya, kita bisa klik di sini. Nah, jadi satu footnote itu ada 3 referensi, kemudian kita klik OK. Nah, jadi ini footnote yang nomor 4. Jadi ini memuat 3 referensi. Terkadang kita juga menambahkan kalimat sebelum atau sesudah kita menyebutkan referensi itu ya. Misalnya ketika kita menggunakan referensi ini ya, kita mau menambahkan sebelum menyebutkan referensi ini ada keterangan, misalnya ini ya. Misalnya kita tambahkan seperti ini. Misalnya begini, contoh aja. Kemudian kita klik OK. Maka kita lihat, nah ini ya, yang tadi ini adalah keterangan atau kalimat yang kita tambahkan sebelum menyebutkan footnote itu. Harusnya tadi ini kita kasih titik ya di sini ya, terakhir biar jelas. Nah, oke, jadi setelah kita menambahkan keterangan, baru kemudian kita menyebutkan referensinya. Atau kadang-kadang kita menyebutkan referensinya dulu, baru kemudian menambahkan keterangan. Misalnya begini. Contohnya ini ya. Kita tambahkan keterangan misalnya. Nah, setelah itu oke. Nah, jadi hasilnya begini. Nah, setelah kita menyebutkan ini, referensi ini ya, sampai sini, maka kemudian
ada keterangan yang kita tambahkan tadi itu. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita ingin menambahkan bibliografi atau daftar pustaka? Caranya adalah kita misalnya letakkan kursornya di sini. Jadi bibliografinya nanti akan ada di sini ya, sesuai dengan letak kursor kita. Maka kita tinggal ini aja, add bibliografi. Nah, secara otomatis dia akan keluar daftar pustakanya ini. Kita tinggal tambahkan ini aja keterangan. Daftar pustaka ini akan secara otomatis nanti bertambah ketika kita menambahkan footnote ya. Ketika kita menambahkan footnote baru, maka daftar pustaka ini juga akan bertambah, sehingga menambahkan daftar pustaka ini tidak harus menunggu selesai artikel kita seluruhnya. Jadi dari awal pun kita sudah langsung memasukkan daftar pustaka ini bisa-bisa saja. Jadi dia akan terus bertambah seiring dengan pertambahan footnote kita. Misalnya kita tambah coba kita yang lain ya. Misalnya ini peraturan OJK. Oke. Nah, footnote nomor 7 sudah masuk ini ya. Kemudian di daftar pustaka dia seharusnya juga sudah masuk. Nah, ini dia. Ini Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ini juga sudah masuk. Nah, dan begitu seterusnya. Kita tinggal atur aja posisinya yang bagus. Nah, bagaimana ketika misalnya kita mau merubah gaya citasi kita? Kita ini kan pakai Turabian versi ke-8 ya, edisi ke-8. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau ganti gaya citasi ke yang lain? Maka caranya adalah kita klik dulu di footnote-nya ini ya. Jadi kita klik di citasinya ini, kemudian kita klik dokumen preference. Nah, kita bisa coba yang lain, misalnya Turabian versi 9. Ini nanti akan berbeda ya. Turabian versi 9. Oke. Nah, dia sudah berubah gaya citasinya menjadi seperti ini. Dia hanya akan menyebutkan nama dan tahun. Ini ya. Jadi tidak lagi berupa footnote. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau ganti lagi? Ya, kita tinggal klik di tempat kita meletakkan citasi. Misalnya ini di Antonio ini ya. Kemudian kita klik, misalnya kita mau coba yang lain. Misalnya ini ya, yang Chicago ini ya. Oke. Maka dia juga sudah berubah menjadi footnote. Tetapi gaya footnote-nya tidak sama dengan Turabian yang tadi ya. Nah, kalau kita mau ganti lagi, ya sama, tinggal diklik, jangan di angkanya ini ya, tetapi di footnote-nya ini. Kita balik lagi ke Turabian edisi 8. Oke. Nah, cuma saran saya usahakan ketika kita mau memulai menulis artikel itu, pastikan dulu gaya citasi yang mau kita pakai itu apa. Sehingga kita tidak sering mengubah-ubah gaya citasi kita. Karena kadang-kadang kalau sering diubah itu di Zotero-nya itu error, sehingga ketika kita rubah
maka gaya citasinya itu menjadi kacau, kadang-kadang begitu. Nah, oleh karena itu, alangkah lebih baiknya kalau kita ketika mau memulai menulis artikel dipastikan dulu gaya citasinya itu seperti apa. Sehingga meminimalisir kita mengubah-ubah nanti gaya citasinya. Jadi mengubah gaya citasi ini ketika memang betul-betul diperlukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.